Nyalon jadi ketua RT harus tahu suaranya di mana dulu. Itu menjelang 2024 itu ya. Janganlah. Jadi tidak mungkin ada seorang capres yang naik jadi salah satu pasangan calon kalau dia tidak menguasai informasi. Betul sekali. Makanya banyak muncul sekarang lembaga-lembaga survei dan lembaga survei itu butuh informasi yang valid. Informasi bisa nggak sih dimanipulasi, Pak? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Kalau data-data orang ini sudah bocor, Ya. apakah itu dari KTP-nya, dari macam-macamnya. Nah, sebagai orang sistem informasi, tanggapan Bapak itu bagaimana? Tanggapan terhadap government-nya atau? Semua hal yang terjadi. Nah, data itu akan menjadi sebuah baseline decision maker, Pak. Akan menjadi sebuah pengambilan keputusan. Bagaimana perusahaan akan menentukan sasaran pasarnya, target pasarnya. Walaupun Brazil digabung dengan Argentina, Tetap kalah. ITM nomor 1, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya tentunya Muhammad Auraka Fadli. Kita kembali di Mengkaji dan Mengaji. Sahabat Al-Muhajirin TV, sebelum kita memulai sesuatu, kita harus mencari terlebih dahulu informasi itu. Mau kita nikah misalkan, kita harus mencari dulu informasi tentang pasangan yang akan kita nikahi. Jadi informasi ini kaitannya sangat penting. Oleh karena informasi ini sangat penting, maka ada beberapa kampus yang mempunyai prodi tentang informasi. Salah satunya Institut Teknologi Al-Muhajirin mempunyai prodi Sistem Informasi. Kita bersama Kaprodinya saat ini, Pak Hendrik. Ini dia Pak Hendrik. Ya. Nah, yang ini, yang itu? Ya itu. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Hendrik, seberapa penting kita harus menguasai informasi? Informasi. Oke, informasi saat ini ya, Pak. Ketika kita ngomong informasi, semua hal sekarang butuh informasi. Semua sektor semua butuh informasi. Semua elemen sekarang butuh informasi. Di mana pepatah mengatakan sekarang banyak orang ya udah jadi konsumsi publik. Kalau kita ingin menguasai dunia, kita harus menguasai informasinya dulu, Pak. Iya, Gitu. Terutama dari sisi data. Ya. Jadi kalau kita menguasai dunia harus menguasai informasi. Ya, atau betul. data. Kalau kita menguasai satu RT harus Ya informasi RT itu sendiri, Pak. Nyalon jadi ketua RT harus tahu suaranya di mana dulu. Itu menjelang 2024 itu ya. Janganlah. Jadi tidak mungkin ada seorang capres yang naik jadi salah satu pasangan calon kalau dia tidak menguasai informasi. Betul sekali. Makanya banyak muncul sekarang lembaga-lembaga survei dan lembaga survei itu butuh informasi yang valid. Oke, betul. Kenapa informasi harus ada sistemnya, sistem informasi? Karena begini, Pak, ketika informasi itu sekarang informasi apapun punya ya, Ya. berseliweran di mana-mana. Bedanya generasi yang generasi X ya, kalau sekarang generasi Z, generasi yang lama itu kita kekurangan informasi pada saat itu. Beda halnya dengan sekarang. Sekarang itu banjir banget informasi. Banjir informasi. Nah, dulu kita mencari informasi harus datang ke perpustakaan, baca buku segala macam, harus cari koran, harus cari nunggu terbitnya kapan. Sekarang informasi itu luar biasa banjir banget, Pak. Di sini kalau informasi tidak dikelola dengan betul, artinya harus ada sistem yang mengatur informasi itu. Kita harus tahu regulasi informasi itu. Nah, ini akan menjadikan sesuatu hal yang tidak sesuai yang kita harapkan nantinya. Makanya harus ada sistem untuk mengelola sebuah informasi. Muncullah rangkaian kalimat sistem informasi dan diaplikasikan menjadi suatu keilmuan baru. Seperti itu. Berarti informasi bisa nggak sih dimanipulasi, Pak? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Banyak lah ya, contohnya manipulasi informasi yang sudah beredar. Seperti Purwakarta sendiri, Polres ya kalau nggak salah ya, beberapa tahun ke belakang pernah diretas. Informasinya fake, informasi semua itu. Nah, itu sangat bisa sekali informasi dimanipulasi. Oke. Berarti kaitannya sistem informasi itu juga bisa meretas sebuah data di lembaga-lembaga tersebut. Sangat ya? bisa. Oke. Kan sempat isu beberapa waktu yang lalu kalau data-data orang ini sudah bocor. Ya. Apakah itu dari KTP-nya, dari macam-macamnya. Nah, sebagai orang sistem informasi, tanggapan Bapak itu bagaimana? Tanggapan terhadap government-nya atau?
semua hal yang terjadi, Oke. peretasannya, terus perlindungannya, keamanannya. Dan Yang lain-lain. pertama ketika kita ngomongin data yang kemarin ya, KTP dan lain-lain, yang pertama dari segi security mungkin ini ada kelalaian dari pihak pengelola atau ya mungkin di sini government ya, ada kelalaian yang mungkin ya kebocoran data itu. Nah, kemudian ketika saya sebagai orang yang concern di bidang informasi, ya melihatnya greget aja Pak. Kok data bisa abai seperti itu loh ya, gitu kan. Tapi kan semua data juga tidak bisa menjamin bahwa semua data itu secure. Gitu. Kebocoran pasti ada saja. Cuman ada yang persentasenya tinggi kebocorannya, ada yang tidak, atau yang disengaja dibocorkan, atau yang tidak. Mungkin seperti itu. Ya Pak, kalau dari saya sendiri ya greget aja sih lihatnya kok data bisa bocor gitu, apalagi data-data masyarakat yang emang rentan gitu. Oke. Saya sering Pak nih beberapa waktu bahkan sampai sekarang banyak tiba-tiba orang yang WhatsApp, tiba-tiba orang nelpon menawarkan satu produk, padahal saya berusaha untuk menutup nomor HP saya tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, apakah itu terjadi karena kebocoran informasi atau mereka bisa meretas akses ke HP saya atau bagaimana? Oke, mungkin dari kacamata kita ya sebagai akademisi, ketika ngomongin data ya data bocor ya, data bocor kayak banyak yang telepon yang nggak jelas itu kan. Kita pernah mengisi pulsa ya ke counter-counter dan mereka nggak pernah tahu bahwa nomor yang dia catat itu nomor siapa dan seberapa penting. Itu kan kadang udah beres transaksi, udah taruh aja. Kesananya biasanya komunitas bala-bala dan goreng tempe yang bisa dekat dengan itu gitu kan ya. Nah ini recycle ini yang sudah dibuang bagi orang-orang yang punya kepentingan, terutama yang punya tujuan yang negatif, itu pasti dikejar Pak. Oke. Umpama nih saya satu pemimpin di perusahaan tertentu ingin punya banyak klien dan lain sebagainya, saya bisa dong beli nomor HP itu, catatan-catatan itu ke counter berarti. Sangat bisa dengan ya yang tidak sadar dengan pentingnya data gitu. Sangat bisa. Bahkan sebenarnya pihak counter bisa mematok harga tertentu betul. Itu sebetulnya nggak perlu kuliah, nggak perlu belajar banyak, ingin menjadi hacker, ya udah gitu aja Pak. Sebetulnya ya. Oke. Berarti di ITM khususnya di sistem informasi, tips-tips menjadi hacker atau menjaga keamanan data itu juga dipelajari berarti Pak? Sangat dipelajari Pak. Karena kita sistem informasi itu kan tadi ya, kita bisa menguasai informasi. Di dalam informasi itu pasti turunnya ada data Pak. Data yang harus kita jaga dan harus kita buat, dan kita juga harus memanipulasi data itu. Nah ketika ITM concern ke arah data science nanti ke depan, outputnya data science, data analis, yang jelas kita akan berhubungan dengan data, kita akan membuat data, memanipulasi data, dan yang paling penting menjaga data itu sendiri. Dan yang paling penting banget, kita lulusan ITM ya nanti khususnya harus mengedukasi masyarakat pentingnya data. Itu Pak. Pentingnya data dan mengelola data itu tentunya. Betul. Oke, berkaitan dengan data, saya pernah mempelajari ada satu lini bisnis tertentu. Semua perusahaan, saya yakin itu mempelajari data terlebih dahulu untuk memulai perusahaannya. Nah, ketika perusahaan itu berjalan, bahkan mereka juga mengandalkan data-data itu, baik itu dari konsumen ataupun dari yang lainnya. Seperti hanya kita memulai mengembangkan bisnis dengan dua metode. Pertama, mengetahui data-data klien yang puas terhadap satu produk, artinya produk itu akan dikembangkan dari sisi yang baiknya saja. Yang kedua, mengetahui kelemahan satu perusahaan. Gitu ya. Dari kelemahan itu dia bisa belajar memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Jadi ada dua hal nih, memperbaiki kelemahannya atau fokus di kualitas produk yang menjadi andalannya, gitu ya. Nah, itu semua otomatis by data begitu Pak ya? Betul. Nah, apakah
di ITM juga mempelajari teknik-teknik atau metode-metode semacam itu agar menguasai data itu atau gimana? Betul. Jadi betul tadi apa yang dibutuhkan sama perusahaan atau ya perusahaan apapun lah ya, baik itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, BUMN. Saat ini hukumnya penting untuk mempelajari bagaimana masa depan yang akan dia ambil positioningnya. Yang pertama, ya pasti data. Data ngomongnya gimana nih? Tadi ada yang like and dislike atau puas dan tidak puas. Ya, betul. Nah, ketika sudah dapat data itu, nah data itu akan menjadi sebuah baseline decision maker, Pak. Akan menjadi sebuah pengambilan keputusan. Bagaimana perusahaan akan menentukan sasaran pasarnya, target pasarnya. Misalkan kita mau jualan A di daerah tertentu, secara data bagaimana nih, laku nggak? Kalau misalkan data mengatakan, oh iya penjualan di sini bagus, ya kita cocok gitu. Jadi bisa menjadikan decision maker. Seperti itu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya agak silau dengan kaos yang bapak pakai itu. Itu oh ini, wah ini Prodi SI ini. Oke, itu logo ITM. Oke, dan Information System. Atau bisa dijelaskan sama bapak filosofi dari logo di kaos bapak itu gimana? Oh ini, iya ini kan ITM ya. Ya. Kalau ITM udah jelas Institut Teknologi Al-Muhajirin. Kalau di dalam logonya itu saya mengakomodir, artinya mencoba merestorasi dari logonya Al-Muhajirin itu sendiri, Pak. Al-Muhajirin itu kan ada perpaduan warna ya di logo Al-Muhajirin. Saya coba perpadukan dengan, saya coba lebih soft lagi, saya coba buat lingkaran dan warnanya tetap warna dari warna induk. Kemudian di sana juga ada bola dunia, kalau orang NU disebutnya gambar jagat gitu ya. Nah, gitu kan. Tetap ada karena kita kan tetap NU ya Pak ya. Nah, gitu. Kemudian, nah ini dia. Argentina kemarin bintangnya 3 Pak. Brazil bintangnya berapa? 6 ya? 5. Oke. ITM baru berdiri Pak, bintangnya udah 9 Pak. Ini ada bintangnya, cuman saya biaskan. Gitu kan. Ini ada bintangnya. Jadi ITM itu bintangnya sudah 9 Pak. Sudah 9, ya. Jadi melampaui Brazil ya? Iya betul. Walaupun betul. Brazil digabung dengan Argentina, tetap kalah. ITM nomor 1 Pak. Gitu. Oke, baik Pak Hendrik, karena tadi kita sudah bahas tentang sistem informasi, kemudian juga tentang NU atau santri gitu ya. Harapan dari Pak Hendrik, santri terkait dengan sistem informasi itu apa? Apakah santri itu harus menguasai data, menguasai informasi, dan harus menjadi ahli di bidang itu atau gimana menurut Pak Hendrik? Saya tahun lalu melihat Pak, bahwa di PBNU sendiri itu muktamar, itu ada pesan di sana yang sangat kuat sekali, bahwa PBNU ini melihat fenomena masa depan Indonesia ini mau seperti apa, bahkan di dunia ya, bukan hanya Indonesia, bahwa ke depan generasi milenial harus menguasai teknologi. Nah itu, di situ merespon bahwa PBNU sendiri respect terhadap atau concern terhadap teknologi. Nah, Al-Muhajirin dengan bimbingan Syekhona Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin, beliau luar biasa sekali Pak ini Pak, beliau ini. Begitu PBNU melakukan respon seperti itu, Syekhona ini sudah terbayang desain proyeknya. Iya, langsung gitu ya? langsung respect sekali, langsung cepat ambil keputusan bahwa yuk kita buka, kita bentuk santri yang teknokrat atau teknokrat yang santri. Gitu. Jadi ITM ini punya visi misi Pak. Visi misi ITM itu teknokrat yang santri atau santri yang teknokrat. Artinya bukan hanya santri itu pandai mengaji dan itu udah makanan santri Pak. Kalau yang kayak gitu udah makanan santri. Nah, di sini masuklah yang namanya teknologi. Jadi santri, cek bahasa Jerman mah tidak kuulen Pak. Gitu ya. Kalau bahasa Jermannya tidak kuulen, santri itu tetap bisa menguasai data, menguasai teknologi. Dan masa depan ketika pemerintah ini dipimpin oleh santri-santri yang cerdas-cerdas, luar biasa Pak Indonesia ini Pak. Betul sekali. Saya respect sekali, saya hormat sekali sama Syekhuna yang luar biasa, langsung menangkap informasi ini, langsung direalisasikan, luar biasa. Dalam bentuk ITM. Ya. Oke, teman-teman Al-Muhajirin TV,
jika Anda ingin menguasai ilmu agama, juga menguasai teknologi, terlebih lagi di bidang informasi, silahkan daftar ke Institut Teknologi Al-Muhajirin. Deskripsi ada di bawah. Silahkan cari informasi tentang Institut Teknologi Al-Muhajirin. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa menjadi seorang agamawan itu harus menguasai data atau harus menguasai informasi. Begitu Pak ya? Betul. Tidak mungkin seorang imam mujtahid dia menentukan satu hukum tanpa menguasai data. Betul. Artinya dia survei dulu dari hujahnya, dalil-dalilnya, kejadian di lapangan, lalu muncullah atau produk hukum itu terlahir. Nah, data menjadi kunci dari segala kegiatan kita. Betul. Oke. Terakhir dari Pak Hendrik, closing statement tentang sistem informasi dan masa depan. Closing statement-nya seperti ini, mungkin tidak banyak ya. Kalau closing statement itu tidak berjam-jam ya, beberapa kalimat ya, karena nggak boleh ya. Closing statement-nya seperti ini. Generasi milenial harus menguasai data. Mungkin sekarang lebih dikenal dengan namanya big data. Ketika ngomongin big data, apapun kita bisa tahu bahwa yang namanya big data itu atau mining data, data mining, itu hanya satu-satunya keilmuan, ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmu baru. Akhirnya ketika data itu semuanya sudah diakomodir, sudah kita kuasai, kita bisa menjadikan data itu sebagai decision maker. Ketika sudah menjadikan decision maker, kita menentukan apapun, insya Allah itu tepat. Itu saja dari saya. Oke, luar biasa sekali Pak Hendrik. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain. Sebelum closing Pak, saya boleh izin minum dulu Pak? Oke, silakan. Soalnya agak sedikit serak juga nih. Iya. Ini dari sini ya, Rosan ya. Oke. Rosan dan data gimana menurut Bapak? Balik lagi dong, data lagi dong. Nggak apa-apa, ntar diedit kok. Rosan. Ya, Rosan dan data ya. Al-Muhajirin ini sangat peka sekali sepertinya terhadap perkembangan bisnis juga. Sekarang kan air minum kemasan sudah di mana-mana, Pak. Al-Muhajirin sudah buat seperti ini, terobosan luar biasa. Ini Rosan ini luar biasa sekali. Sekarang warga Purwakarta hampir semuanya mengkonsumsi Rosan loh, produknya asli orang Purwakarta ini. Terutama ini dibuatnya berkahnya Pak Kiai, dengan doa Pak Kiai. Ini Rosan ini dikelola sama santri, luar biasa Rosan ini. Saya minum dulu Rosannya. Kayak ada manis-manisnya ya. Ini nggak ada, bukan manis-manis Pak. Kayak ada berkahnya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman Al-Muhajirin TV. Saya Muhammad Aroka Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.